Perintah untuk mengasihi, saling mengasihi, atau perintah kasih itu sudah menjadi sesuatu yang terbiasa kita dengar. Dan bahkan karena perintah itulah kita yang beriman kepada Kristus mendapatkan salah satu identitas, bahwa identitas orang Katolik yang mengikuti Kristus adalah mengasihi, dan ajaran kasih itu kemudian dikatakan menjadi ciri khas ajaran Kristiani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam kesempatan sore hari ini saya mengajak kita merenungkan apa semangat yang ada di dalamnya, lalu hal-hal sederhana yang bisa kita wujudkan supaya perintah mengasihi ini bukan menjadi sesuatu yang klise, tidak menjadi sesuatu yang hanya menjadi identitas tanpa perwujudan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pertama yang perlu kita sadari mengapa perintah kasih ini menjadi penting, menjadi identitas kita. Pertama, kita menyadari bahwa masuk sebagai orang Kristiani, masuk sebagai orang beriman kepada Kristus, pertama-tama adalah panggilan. Panggilan. Dan karena panggilan, tentu Allah yang berinisiatif. Dan karena panggilan, ada kebebasan bagi kita untuk memilihnya atau tidak. Dan sebagai salah satu bentuk permenungan kita, bukankah ada situasi yang sulit di masyarakat kita misalnya untuk keberadaan gereja, tetapi toh banyak orang yang tetap menjadi Katolik. Ada tempat yang begitu dimudahkan untuk gereja, tetapi sedikit orang yang ke gereja. Dan dalam hal ini sekali lagi, bahwa beriman Katolik pun adalah sebuah panggilan. Dan karena panggilan, pertama-tama sekali lagi kita menyadari Allah yang memilih, Allah yang memanggil. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus bahwa Yesus sendirilah yang memilih kita. Mengapa kemudian Ia memilih kita? Ia memilih kita karena Ia mengasihi kita. Ia telah membuktikan, Ia telah kemudian menunjukkan bahwa Ia memilih kita karena Ia mencintai kita itu dengan memberikan dirinya. Dan dalam masa Paskah ini kita sekali lagi kita merenungkan, kita merefleksikan Yesus yang bangkit karena mati untuk memberikan dirinya itu. Yesus yang mengasihi kita itulah yang memanggil kita. Lalu kemudian karena Yesus sudah menunjukkan bagaimana mengasihi, maka Ia pun kemudian mengatakan kepada para murid supaya Ia tetap tinggal bersama dengan mereka. Yesus mengatakan, kamu saling mengasihi. Dengan mengasihi itu kemudian para murid diajak untuk meniti jalan yang telah dibuat oleh Yesus itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka dengan hal ini kita mempunyai semangat dasar, motivasi yang paling mendasar bahwa kita memperoleh identitas, kita memperoleh perintah untuk saling mengasihi karena pertama-tama kita telah dikasihi oleh Allah sendiri. Kita telah dipanggil ke dalam iman akan Yesus Kristus itu karena Allah mengasihi kita. Dan karena Allah telah mengasihi kita itulah, dan kita mau mengikuti Yesus itulah, maka kita perlu mewujudkan apa yang telah diwujudkan oleh Yesus sendiri, yaitu mengasihi manusia. Mewujudkan kasih, mengasihi manusia, mengasihi sesama, tentu bukan sesuatu yang katakanlah tidak harus yang besar, memberikan sesuatu yang besar, tentu tidak harus seperti itu. Mengasihi itu bisa kita wujudkan dalam hal-hal sederhana. Misalnya, paling gampang, kita tidak mudah berpikir negatif terhadap orang lain. Kita mau menerima sesama kita mau memberikan perhatian, kita kemudian katakanlah karena seringkali melihat yang kurang pada orang, kita melihat orang lain tanda kutip lebih rendah dari kita dan sebagainya.
Ketika kita mau menerima orang, kita mau mendengarkan sesama, kita mau melihat yang baik dari dalam diri sesama dan sebagainya, itu mau menunjukkan juga bahwa kita disemangati oleh panggilan kasih itu sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, semoga kita pun yang mengimani Kristus karena mau menjawab panggilannya ini, kita pun menanamkan dalam diri kita bahwa saya adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Dan dengan sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan itu, kita pun juga perlu mewujudkan bahwa saya adalah pribadi yang dikasihi. Dan sebagai pribadi yang dikasihi adalah pribadi yang mau dipercaya. Dipercaya oleh Tuhan sendiri untuk mewujudkan hal yang baik itu, yaitu untuk mengasihi. Kita mau percaya orang lain, kita mau memberikan perhatian kepada orang lain, kita mau menerima orang lain dan sebagainya. Hal-hal keseharian yang seringkali kita pikirkan suatu yang sulit. Maka semoga dengan semangat dasar ini kita pun meniti jalan yang telah dibuat oleh Yesus sendiri, yaitu mengasihi manusia dengan mengasihi sesama kita. Tuhan memberkati kita.